Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Julan Paramukti dari kelas B PAI semester 1 dengan NPM 210 11 050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paragraf. Baiklah, langsung saja. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Nah, ciri-ciri paragraf itu, yang pertama, kalimat awalnya terletak agak mendalam. Kelima, ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Dan kemudian fungsi dari paragraf tersebut yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat. Nah, kemudian yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Nah, terus syarat-syarat paragraf yaitu kesatuan, kepaduan, terus ada lagi kelengkapan. Nah, saya jelaskan yang kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatukan suatu hal yang atau suatu tema tertentu. Terus kepaduan itu koherensi, kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Kemudian tadi saya berbicara tentang kelengkapan. Kelengkapan ini yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yaitu ada eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu. Sini yang pertama eksposisi. Nah, eksposisi itu gimana ya? Contohnya, eksposisi itu adalah penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Nah, contohnya, para pedagang sapi di pasar-pasar tradisional mengeluhkan dampak penderitaan atau pemberitaan mengenai impor daging ilegal. Nah, itu sebuah informasi, tujuan dan topik informasi. Kemudian argumentasi bertujuan membuktikan kebenaran atau pendapat kita sebagai mahasiswa untuknya berargumentasi dalam masalah problem apa, itu kita adu berargumentasi. Terus contohnya, sebagai anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Karena anak-anak zaman sekarang misal berargumen, anak zaman sekarang waktu masih kecil sudah bermain HP, sudah tidak menikmati masa-masa kecilnya seperti bermain layang-layang, kelereng, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan argumentasi. Kemudian deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal yang keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa atau mendengar hal tersebut. Nah, contohnya, gadis itu menatap Doni dengan seksama. Hati Doni semakin gencar memuji gadis yang mempesona di hadapannya. Kemudian persuasi, karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi agar berbuat sesuatu. Contohnya, dalam diri setiap bangsa Indonesia harus tertanam nilai cinta terhadap sesama manusia sebagai cerminan rasa kemanusiaan dan keadilan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, paragraf adalah seperangkat atau kelompok kalimat tersusun dari suatu kalimat dan beberapa kalimat penjelas. Nah, sarannya, jika ada kalimat atau tutur kata yang belum jelas atau kurang jelas, mohon koreksinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.